Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein Haikal dari kelas 12 TKR 2. Saya sekarang sedang ber-PKL di Bengkel Multi Teknik Service yang beralamat di Tegal Rayong, Palemsimo, yang melakukan PKL selama 5 bulan dari bulan Juli sampai tanggal 29 November. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem pengereman. Sebelum lanjut ke pembahasan, sekarang saya akan menjelaskan tentang bidang usaha dan bentuk pelayanan. Bidang usaha adalah jasa perawatan roda kendaraan beroda 4 dengan layanan 1. Servis berkala seperti tune up, ganti oli, dan cek rem. 2. Konsultasi dan pemeriksaan kondisi kendaraan. 3. Perbaikan kelistrikan ringan. 4. Reparasi transmisi. Dan langsung saja kita ke pembahasan. Selanjutnya adalah pengertian sistem pengereman. Apa sih sistem pengereman itu? Sistem pengereman adalah kumpulan komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk memperlambat, menghendakkan, atau menahan laju kendaraan dengan menciptakan gaya gesek pada roda. Sistem ini memastikan kendaraan dapat berhenti dengan aman dan terkontrol. Lanjut ke tujuan sistem pengereman. Apa sih tujuan sistem pengereman itu? 1. Menghentikan kendaraan secara aman. 2. Mengurangi kecepatan sesuai kebutuhan pengendara. 3. Menjaga kestabilan kendaraan saat melambat atau berhenti. 4. Mencegah kecelakaan dengan memberi kontrol penuh kepada pengemudi. 5. Menahan kendaraan agar tidak bergerak saat parkir melalui rem tangan. Rem tangan juga penting ya. Lanjut ke cara kerja sistem pengereman. Cara kerja sistem pengereman antara lain adalah 1. Pengemudi menekan pedal rem atau tuas rem. 2. Tekanan ini menjadi awal proses pengereman. 3. Tekanan diteruskan ke sistem hidrolik atau mekanik. Pada rem hidrolik, tekanan pedal menggerakkan minyak rem melalui selang. Pada rem mekanik, tenaga peduli diteruskan melalui kabel atau batang. Lanjut ke bahasan nomor 4. Kampas rem ditekan ke piringan disc brake atau tromol. 5. Gaya tekan ini menimbulkan gesekan. 6. Gesekan memperlambat putaran roda. Semakin besar tekanan, semakin kuat perlambatannya. 8. Kendaraan memperlambat hingga berhenti. 9. Gesekan membuat energi gerak berubah menjadi panas sehingga kendaraan berhenti dan aman. Dan kurang lebihnya cara kerja sistem pengereman adalah seperti berikut tadi. Dan di sini kita lanjut ke contoh kerusakan pada pengereman. Sering nih kita menemukan kerusakan pada pengereman. Berikut ini adalah contoh kerusakan pada pengereman ya. Contoh kerusakan pengereman antara lain rem tidak pakem,
jika perlu. Selanjutnya, cek rem tangan. Cek rem tangan juga penting saat kita berhenti atau tiba-tiba motor mati. Rem tangan sangat diperlukan. Dan selanjutnya, uji coba pengereman dan periksa selang atau kebocoran. Jika kebocoran sedikit pun bisa menimbulkan kemasukan angin dan menjadikan rem blok. Bersihkan komponen rem. Bersihkan komponen rem juga penting, semisal menyervisnya 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Dan setelah itu kita lanjut ke cara mengganti kampas rem. Persiapkan kumpulkan alat dan bahan yang diperlukan, termasuk kunci pas, dongkrak, penyangga dongkrak, set kunci, sok, kampas rem baru, cakram rem, dan kain lap bersih. 2. Keselamatan utama. Parkirkan mobil di permukaan yang datar. Aktifkan rem parkir dan ganjal roda belakang untuk mencegah mobil bergerak. Kacamata keselamatan dan sarung tangan. 3. Angkat mobil. Longgarkan baut roda, gunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil dan pasang penyaga dongkrak. Lepaskan roda. 4. Lepaskan kaliper. Lepaskan kaliper rem dengan membuka baut yang menahan gantungan kaliper dengan tali bunga agar tidak merusak saluran rem. Selanjutnya, 5. Lepaskan kampas lama. Keluarkan kampas rem lama dari kaliper. Periksa apakah ada kausan yang tidak merata yang bisa mengindikasikan masalah, seperti kurangnya pelumasan atau piston kaliper yang macet. 6. Bersihkan dan siapkan kaliper dan permukaan pemasangan. Rotor menggunakan sikat kawat untuk menghilangkan karat dan kotoran. 7. Pasang kampas baru. Pasang kampas rem baru pada kaliper. Pastikan posisinya benar. Misal nih, kita masang kampas rem, itu harus pas ya, dari pistonnya ataupun kalipernya, agar tidak ada masalah. Lalu, lumasi bagian belakang kampas baru untuk mencegah bunyi berdencit. 8. Pasang kembali kaliper ke mobil. Kencangkan baut kaliper sesuai dengan spesifikasi torsi yang benar. 9. Periksa cairan rem. Periksa reversor cairan rem dan tambahkan cairan jika perlu. 10. Langkah akhir. Pasang kembali roda dan kencangkan baut roda. Turunkan mobil dan pompa rem untuk memastikan berfungsi dengan baik. 11. Uji coba. Bawa mobil untuk uji coba ringan untuk menyesuaikan rem baru. Injak rem secara bertahap untuk mengurangi kecepatan mobil dari 80 km/jam menjadi 48 km/jam. Berikut ini tadi adalah cara mengganti kampas rem. Setelah mengganti kampas rem, kita lanjut ke kampas rem yang umum digunakan. Secara umum, kampas rem yang umum digunakan adalah 1. Kampas rem semi metalik, tersebut dari campuran logam, biasanya besi, karet, dan bahan pengikat. 2. Kampas rem organik, ternyata dari serat organik seperti aramid atau serat karbon yang diperlukan dengan bahan pengikat. 3. Kampas rem Kevlar, terbuat dari serat Kevlar yang diperkuat dengan bahan pengikat. Kevlar merupakan bahan yang sangat kuat dan tahan
kampas rem Kevlar umum digunakan pada kendaraan balap atau kendaraan dengan perform yang tinggi. Dan berikut itu adalah kampas rem yang umum digunakan.